Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Mari bersama-sama kita membaca satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal yang ke-73 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Pergumulan dan pengharapan Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual, kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkaan dan berpakaian kekerasan. Karena kegemukan, kesalahan mereka menyolok, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal-hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit, dan lidah mereka membual di bumi. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Sesungguhnya itulah orang-orang fasik, mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, di tengah dunia dengan teknologi yang begitu canggih ya, dengan jaringan internet, banyak hal terpampang utamanya di media sosial. Budaya pamer ya, budaya menunjukkan kekayaan, menunjukkan aktivitas yang senang ini sangat gampang diketahui oleh sesama, oleh satu dengan yang lainnya dalam media sosial, pertemanan gitu ya, misalnya di Instagram, Facebook. Nah Bapak Ibu, kadang kita lihat-lihat Instagram, melihat banyak orang sukses dengan segala kekayaan mereka, kita mulai berpikir ya, kita tahu sepak terjang orang ini dan orang itu, kita tahu bagaimana mereka berbisnis, bagaimana kehidupan mereka, dan kita bertanya-tanya kenapa orang-orang yang tidak kenal Tuhan, orang-orang yang hidup jauh dari Tuhan kok diberkati secara luar biasa sampai punya semua itu, mobil mewah, rumah megah, keluarga bahagia, happy, yang kelihatan cuma jalan-jalan saja, dan perusahaannya maju, karyawannya banyak, hidupnya sehat, enak ya, tidak kekurangan sama sekali, anak cucu juga tampaknya semuanya sukses. Kita bertanya-tanya, kok enak dia? Padahal dia itu loh orang jahat. Padahal dia ini orang yang sangat tidak jujur dalam bisnis. Padahal orang ini tidak kenal Tuhan, tidak hidup dalam jalan-jalan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, sesungguhnya ini juga lah yang dipertanyakan oleh sang pemazmur. Pemazmur juga bertanya-tanya, kenapa orang fasik begitu gemuk-gemuk, sehat, mujur, gak ada kesakitan, gak ngalami kesusahan, mereka gak kena tulah, kok enak? Bahkan pemazmur mengatakan bukan hanya mereka mengecap semua yang baik, bahkan mereka sampai bisa bersikap congkak karena keberhasilan mereka. Mereka menyombongkan dosa-dosa mereka. Mereka merasa tidak perlu Allah. Bahkan mereka ini melawan langit. Mereka membual, melebih-lebihkan semuanya. Bahkan banyak orang yang berguru pada orang-orang fasik yang sukses ini. Ya karena mereka menjadi teladan kesuksesan di dalam dunia ini. Dan bahkan mereka mengatakan, apakah Allah itu tahu semua ini? Allah nggak tahu. Mereka mengolok-olok Allah. Sang pemazmur menutupnya, ya itulah kehidupan orang fasik. Yang hartanya bertambah, yang hidup senang selamanya, nggak perlu banting tulang, memeras keringat.
seperti orang-orang yang hidup jujur dan takut akan Tuhan. Bapak Ibu, perasaan cemburu, perasaan iri hati kepada orang-orang yang fasik mungkin bisa saja muncul di antara kita. Kita bertanya-tanya, kenapa kok mereka hidup enak? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya menggambarkan dalam ilustrasi yang sederhana seperti seorang anak, ya, rame-rame lagi main sama-sama. Tapi ada satu orang tua yang manggil anaknya, ayo nak pulang belajar, besok kamu ujian, kamu mesti belajar. Mungkin sang anak pada waktu itu, teman-temanku masih main ma, mereka masih main sampai malam, mereka tidak disuruh pulang kok, kenapa aku disuruh pulang, gak enak. Nah Bapak Ibu, dari ilustrasi ini kita tahu bahwa anak yang dipersiapkan untuk belajar, untuk menghadapi ujian, pasti nanti hasilnya jauh lebih baik daripada anak yang dibiarkan bersenang-senang tanpa belajar sama sekali hingga larut malam, padahal besoknya ujian. Itu gambaran yang begitu sederhana yang bisa mengingatkan kita sebagai anak-anak Tuhan gak perlu cemburu, gak perlu iri hati melihat kemujuran orang fasik. Kemujuran orang fasik tidak berlaku untuk selama-lamanya, meskipun mungkin sampai mereka tutup usia, mereka tetap sukses, mereka tetap kaya, mereka punya banyak harta. Tapi kehidupan ini tidak hanya berakhir sampai pemakaman saja. Kehidupan terus berlanjut bahkan setelah kematian. Nah Bapak Ibu, kita sebagai anak-anak Tuhan gak perlu iri. Mungkin bahkan di dalam hidup ini kita harus mengalami banyak berbagai penderitaan, kesulitan, kesusahan karena mengikuti jalan-jalan Tuhan. Seperti ungkapan orang Jawa itu, lakon menang keri, ya. Orang yang baik menang belakangan. Kita nggak perlu cemburu karena di penghujung kehidupan yang bukan hanya di dunia ini, di penghujung kehidupan, di dalam kehidupan yang kekal, yang tidak berbatas waktu, Tuhan sudah menjamin kebahagiaan kita. Ketika kita menjadi anak-anak Tuhan yang mengikut Tuhan, Allah Bapa kita sendiri yang akan memberikan kita kebahagiaan selama-lamanya. Jadi tidak perlu cemburu dengan kesuksesan orang-orang fasik. Kita bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah berikan dan menjalani hidup dengan terus percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara.